Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Pendidikan harus lepas dari model yang mengisi botol kosong. Pendidikan yang hanya terdiri dalam mendengar dan membaca teks yang sudah disediakan tidak mungkin membuat orang menjadi kritis. Pendidikan, apa sih pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ki Hajar Dewantara menetapkan 3 semboyan pendidikan. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, yaitu seorang pendidik selalu berada di depan untuk memberikan teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yaitu seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah murid untuk memotivasi. Yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani, seorang pendidik selalu mendukung murid untuk berkarya ke arah yang benar. Menurut K.W.J. Ahmad Dahlan, pendidikan adalah usaha untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Menurut tokoh luar negeri M. J. Lansfeld, menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa yang mencapai kedewasaan. Menurutnya ada syarat mutlak dalam pendidikan, yaitu kewibawaan. Ya, pendidikan itu adalah a straight pathway out of poverty, kan? Right. Begitu kita kasih pendidikan yang berkualitas, rata-rata kita akan mengubah masa depan Banyak hal. keluarga. Iya. Ada beberapa disiplin ilmu yang merupakan kajian dalam pendidikan: psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Yang pertama, menurut pandangan psikologi, yaitu proses untuk pengembangan individu. Yang kedua, menurut sudut pandang sosiologi, proses menjadikan anggota masyarakat yang diharapkan. Yang ketiga, menurut sudut pandang antropologi, yaitu proses pemindahan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, menurut sudut pandang politik, yaitu proses menjadi warga negara yang diharapkan. Yang kelima, menurut sudut pandang ekonomi, adalah penanaman modal untuk sumber daya manusia. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan kondisi fisik. Berdasarkan usia, yang pertama untuk anak, yang kedua untuk dewasa, dan yang ketiga untuk lanjut usia. Kemudian berdasarkan kondisi fisik. Yang pertama ada tunanetra, yang kedua ada tunarungu, yang ketiga ada tunagrahita, yang keempat ada tunadaksa, dan yang kelima ada tunalaras. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Tujuan pendidikan juga sebagai suatu rumusan di dalamnya memuat nilai-nilai dan norma dalam konteks kebudayaan baik mitos, kepercayaan, religi, filsafat, dan ideologi. Bahwa tujuan pendidikan sebenarnya adalah untuk membuat manusia yang bisa mengkapitalisasi keacakan, yang bisa melihat keacakan sebagai kesempatan yang akhirnya akan membawa keluar bangsa dari ketidaktahuan. Karena dia pribadi yang melihat terang dari gelap. Dan itu tidak diukur atau dilatih lewat repetisi. Hal seperti itu tidak dilatih dengan repetisi, dengan tidur tengah malam, tidak dengan itu. Ada satu quotes menarik teman-teman dari Malcolm Forbes. Education purpose is to replace an empty mind with an open one. Tujuan pendidikan adalah untuk menggantikan, mensubstitusikan pikiran kita dari yang sebelumnya kosong atau tidak tahu menjadi yang lebih terbuka. Untuk itu, bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam proses pendidikan baik formal maupun non formal, jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan, karena kita nggak tahu kesempatan mana nih yang